Shalom semuanya, kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan penuh sukacita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu dari Alkitab. Biarlah Engkau menolong kami dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami pahami, untuk kami menjadi kuat dalam Tuhan, kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Pakailah hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan, segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang ada dalam Roma 10 ayat 4 sampai 15. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah kita sudah membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Dan tema untuk minggu ini adalah percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita dibawa untuk melihat perbedaan antara kebenaran melalui hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Nah, kita mulai dahulu dengan apa itu hukum Taurat. Yang kita tahu hukum Taurat itu hanyalah 10 hukum. 10 hukum Taurat yang biasa kita baca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Padahal sebenarnya ada total 613. Nah, 613 ini adalah rincian mengenai perintah hukum Taurat. Dan semuanya diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel pada zaman itu. Yang terdapat dalam 5 kitab pertama yang disebut Torah. Yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Torah dalam bahasa Indonesia Taurat. Artinya hukum atau perintah. Mengapa? Karena di dalamnya mengandung hukum dan perintah. Dan saat kita membacanya, pasti terutama kita membaca dalam
Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, dan juga secara keseluruhan dalam 5 kitab Torah ini, maka pada saat kita membaca pasti kita semua akan bertanya-tanya, haruskah atau dapatkah kita melaksanakan semuanya ini? Apakah kita hanya akan melakukannya setengah atau bagaimana? Nah, ketika kita melakukan misalnya hanya 600 saja, maka kita bersalah terhadap yang 13 hukum dan sebaliknya. Nah, hukum Taurat ini adalah kebutuhan manusia akan kebenaran dan kekudusan yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha manusia sendiri. Dalam Roma pasal 10 ayat 5, yaitu menjadi pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita di minggu ini, Roma pasal 10 ayat 5 berkata, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Artinya bahwa kebenaran dan hidup hanya dapat diperoleh melalui ketaatan hukum Taurat. Kebenaran dan hidup hanya dapat diperoleh melalui ketaatan yang sempurna dan terus-menerus terhadap seluruh hukum Taurat. Namun karena tidak ada manusia yang mampu melakukan ini, maka sesungguhnya hukum Taurat justru menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu mengenai keselamatan yang diperoleh dengan ketaatan melakukan hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya tidak ada manusia yang sanggup untuk menyelamatkan diri sendiri atau melakukan apa yang ditulis dalam hukum Taurat. Mari kita baca pada Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Lanjut ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, yaitu maksudnya Yesus Kristus telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 25 ini, hukum Taurat disebut sebagai penuntun sampai Kristus datang. Kemudian ketika Kristus sudah datang, maka kita tidak lagi dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita telah berada di bawah atau dibenarkan karena iman. Kita diselamatkan karena iman. Nah, tadi tentang keselamatan atau kebenaran menurut hukum Taurat. Sekarang kita beralih pada kebenaran karena iman, diselamatkan karena iman kepada Kristus. Nah, Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita beriman bahwa Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, telah menggenapi hukum Taurat itu. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tidak lagi dituntun dengan hukum Taurat, karena tadi disebutkan hukum Taurat adalah penuntun sampai iman itu datang. Kita diberikan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Dua saja, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Artinya, orang Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah digenapi dengan kematian Yesus. Mari kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 15 berkata, sebab dengan matinya
matinya Yesus di sini, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus 2 ayat 15. Dengan kedatangan Yesus, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya. Artinya bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, Torah Israel sudah digenapi, diselesaikan di dalam kematian Kristus. Dan kita semua yang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit ini, kita semua dipanggil sebagai ciptaan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, sangat jelas di situ. Jadi ketika kita semua dipanggil dan dibenarkan dalam Kristus sebagai ciptaan baru, maka kita akan dituntun oleh Roh Kudus, bukan lagi oleh hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi membaca Efesus pasal 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menjadikan kita sebagai manusia baru. Maka berarti bahwa pembatalan hukum Taurat itu tidak menjadikan orang Kristen hidup tanpa hukum. Tadi sudah dijelaskan di bagian awal. Karena Tuhan Yesus telah memberikan hukum yang baru sebelum kematiannya di kayu salib, yaitu hukum kasih. Kita tidak akan mencuri milik orang lain karena kasih. Kita tidak akan membunuh orang lain karena kasih. Kita tidak akan berzina karena kasih. Kita memberikan persembahan di gereja oleh karena kasih. Kita mendukung pekerjaan gereja Tuhan oleh karena kasih. Jadi semua bentuk perbuatan kita itu dilakukan atas nama kasih. Itulah yang menjadi hukum ketika Kristus datang. Itulah perbedaan dari kebenaran karena melakukan hukum Taurat dan kebenaran karena iman di dalam Kristus. Maka kita kembali pada Roma pasal 10 ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Janganlah katakan dalam hatimu. Ini artinya bahwa keselamatan melalui iman tidak memerlukan usaha manusia yang mustahil. Karena usaha kita ya tidak mungkin. Tetapi firman itu dekat kepadamu dan yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman ayat 8. Artinya bahwa kebenaran tentang keselamatan melalui iman itu sangat dekat. Bukan sesuatu yang jauh. Dan ini adalah firman iman yang diberitakan oleh para rasul. Nah, penerimaan keselamatan tidak memerlukan pencapaian yang luar biasa. Artinya kita melakukan ini itu yang hebat, yang luar biasa, lalu kita mendapatkan keselamatan. Tidak. Penerimaan keselamatan tidak memerlukan pencapaian kita yang luar biasa, tetapi yang diperlukan adalah respon atau tanggapan iman terhadap berita Injil yang disampaikan. Kristus telah mati dan bangkit, memberikan keselamatan bagi kita, menggenapi hukum Taurat, dan menyelesaikan di dalam Kristus. Maka, jika kita mengaku dengan mulutmu
jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ini adalah pengakuan iman yang mengakui otoritas dan kedaulatan Yesus. Jadi maksudnya iman yang sungguh-sungguh dalam hati dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dengan kuasanya dari maut. Maka Yesus adalah bukti kemenangan Kristus dan pengharapan kita. Itu dalam hati. Ada iman dalam hati, maka kamu akan selamat. Inilah janji yang sangat jelas bahwa keselamatan yang diperoleh melalui pengakuan iman dan kepercayaan yang tulus yang ada dalam hati. Karena apa? Karena dengan hati orang itu percaya dan dibenarkan. Artinya, iman yang sungguh-sungguh dalam hati adalah dasar pembenaran. Jadi, kita punya iman dulu kepada apa yang dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian dengan mulut orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi iman yang sungguh-sungguh dalam hati adalah dasar pembenaran. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah yang disebut pengakuan iman secara terbuka. Adalah bukti hasil dari iman yang sejati yang mengarah pada keselamatan. Keselamatan sudah Yesus berikan, sudah Yesus tawarkan. Tinggal kita, percayakah kita akan karya Tuhan Yesus? Percayakah kita akan pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitannya dalam hati kita? Lalu ada pengakuan iman yang terbuka kita sampaikan melalui mulut kita. Maka pentingnya kita memiliki iman. Lalu pengakuan atas apa yang kita imani. Nah Bapak Ibu Saudara, tema untuk minggu ini adalah tadi sudah disampaikan. Percaya kepada Kristus yang bangkit, diselamatkan, dan tidak dipermalukan. Percaya kepada Kristus yang bangkit itu diselamatkan dan kemudian tidak dipermalukan. Nah, kita garis bawahi kata dipermalukan. Dipermalukan di sini berarti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Bahwa keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Sehingga kita tidak perlu ragu. Ya dan amin. Ya dan pasti. Setiap orang yang diselamatkan Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi, tidak akan dipermalukan imannya kepada Kristus. Kemudian, tidak dikecewakan artinya pengharapan kepada Kristus itu tidak sia-sia. Pengharapan itu menjadi suatu fondasi yang kokoh untuk kita menjalani hidup kekristenan kita. Tidak akan ditolak atau dihukum karena kita sudah diterima sebagai anak-anak Allah. Iman kepada Kristus itu menjadi jaminan untuk kita mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi ada kekuatan yang menjadi dasar bagi kita untuk percaya kepada Kristus. Bahwa sekali-kali Ia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena Ia adalah Allah dan kita adalah umat yang dikasihinya. Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Mari kita baca ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru padanya. Nah, kita boleh membaca juga dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 28 tentang hal yang sama. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka.
tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu sama bukan? Dari ayat 12 dan Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Arti dari dua bagian firman Tuhan ini adalah tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Injil keselamatan itu terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, budaya, suku, ras. Tidak ada lagi keistimewaan berdasarkan keturunan. Karena Allah dalam Yesus itu adalah Allah bagi seluruh umat manusia. Allah memiliki berkat dan anugerah yang melimpah bagi semua orang yang mau datang kepadanya dalam iman. Panggilan untuk mendapatkan keselamatan terbuka untuk siapa saja yang mau berseru kepada Tuhan, yang datang dengan iman dan mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memohon keselamatan daripadanya. Dan karenanya, semua orang percaya itu terpanggil untuk menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik, supaya Injil bisa tersampaikan ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Itulah yang dimaksudkan dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagian ayat-ayat ini mau mengatakan bahwa keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita sebarkan supaya semua bangsa mendapatkan keselamatan. Menjelaskan bahwa keselamatan terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, budaya, suku, ras, warna kulit. Bagaimana caranya? Yaitu harus ada pemberitaan Injil. Itulah yang dimaksud dalam ayat 14 dan 15. Bagaimana mereka yang belum percaya itu menjadi percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Yesus? Maka supaya mereka mendengar tentang Dia, harus ada yang memberitakannya. Dan harus ada yang diutus untuk itu. Maka kita mengenal ada para misionaris atau orang-orang tertentu yang memberi diri untuk pergi ke tempat-tempat di mana Injil belum didengar, mereka pergi ke sana. Ada juga hamba-hamba Tuhan melalui gerejanya, organisasi gereja yang diutus untuk ke berbagai tempat yang di tempat-tempat itu Injil belum tersampaikan, mereka diutus. Tetapi bagi kita semua, kita pun harus berbeban untuk supaya Injil tersampaikan sehingga semua bangsa mendapatkan selamat sebagaimana tujuan Yesus datang dalam dunia ini supaya semua orang dalam dunia ini diselamatkan melalui iman, dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Itu adalah panggilan dan pekabaran Injil adalah kunci agar orang bisa mendengar tentang Yesus dan percaya akan kabar baik itu dan mereka mengaku dengan mulut dan lidah dan diselamatkan. Itulah panggilan bagi kita semua. Kita semua seharusnya memiliki beban untuk Injil itu diberitakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah berhubungan dengan kemajuan ilmu dan teknologi di sekarang ini, di zaman ini, maka bisa melalui media sosial. Maka Tuhan memakai media sosial ini untuk kita menyampaikan firman kebenaran, kabar baik. Kita menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya supaya bermanfaat, sehingga kita yang ada di Indonesia, orang-orang di luar sana dapat mendengar tentang firman. Kita yang ada di Sulawesi Utara, di Manado,
di Tompaso, kita bisa menyampaikan firman melalui media sosial, entah itu YouTube, Facebook, Instagram, kita menyampaikannya, maka tergenapilah apa yang dikatakan dalam Matius 28, 19, 20. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan pengajaran. Mengajar. Dan mengapa perlu mengajar? Mengapa perlu memberitakan Injil tadi dalam Matius 28? Bahwa Yesus mau supaya kabar baik itu, Injil keselamatan, tersampaikan. Itu amanat agung. Mengapa Injil perlu disampaikan? Karena Yesus tidak mau orang-orang atau manusia itu binasa. Dan semua orang di dunia ini membutuhkan juru selamat. Semua manusia membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka untuk itulah perlu adanya pemberitaan Injil, pekabaran Injil. Hal yang lain adalah perlu kita menjadi teladan di lingkungan di mana kita ada. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, di mana-mana saja kita berada, kita boleh menyampaikan Injil melalui teladan hidup. Melalui perbuatan, melalui kata-kata kita, orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Lalu mengenai apa lagi? Kita mendukung pekerjaan pekabaran Injil, mendukung dalam doa, dalam dana, dalam support kita, juga dalam kita mengembangkan talenta kita. Banyak cara. Tetapi juga di lingkungan kita, pekabaran Injil tetap dikerjakan melalui pengajaran di sekolah minggu anak-anak kita yang belum mengetahui tentang Yesus, di remaja, pemuda, di persekutuan wanita kaum ibu, persekutuan pria kaum bapa, di lansia. Artinya bahwa sejak kita diberikan hidup oleh Tuhan dari sejak kanak-kanak sampai kita berusia tua, usia lanjut, Injil tetap disampaikan supaya orang tetap ingat, tetap sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga semua orang menjadi percaya kepadanya dan diselamatkan. Maukah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk supaya banyak jiwa dimenangkan, supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada satupun yang binasa, itu tujuan Tuhan. Maukah kita? Semua memerlukan respon dan tanggapan kita. Kalau kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, masakan kita tidak mau berbeban orang-orang lain juga yang tidak tahu jalan, tidak tahu arah, itu binasa. Tentu ini menjadi panggilan khusus bagi kita supaya kita menjalani hidup dengan berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman kebenaran yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami mengerti bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah iman kami kepada Kristus, dan kami bersyukur dalam Kristus kami boleh diselamatkan. Biarlah kami pegang terus keselamatan ini sepanjang hidup kami, bahkan sampai kami menutup mata. Kebenaran keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau, itu pengakuan iman kami, dan Engkau memberkati keluarga kami masing-masing. Memberkati kami semua yang berbeban dan rindu untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam menyampaikan kabar baik Injil Kristus. Tuhan berkatilah hidup kami untuk kami jadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.